Keluarga Pak Ustadz tertimpa musibah. Rumah Ustadz Yajid hanya ada 3 orang yang tinggal di sana. Ustadz Yajid, Lena putrinya, dan Haris menantunya. Hidup dalam kesederhanaan, namun penuh dengan kebahagiaan. Sang Ustadz mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Qanaah, begitu Ustadz Yajid biasa menyebutnya. Ustadz Yajid, sosok bapak yang sangat Lena sayangi, juga sebagai seorang ustadz yang disegani. Tak jarang para tetangga selalu berkeluh kesah kepada sang ustadz. Dan dengan bijaknya, Ustadz Yajid akan memberikan solusi untuk berbagai macam persoalannya. Kemudian mereka akan pulang dengan senyuman puas, seakan beban mereka telah hilang. Pribadi Ustadz Yajid memang sederhana, ia bersahaja karena perbuatannya. Maka pagi ini, setelah melaksanakan sholat subuh bersama putrinya Lena dan menantunya Haris, Ustadz Yajid bersiap pergi ke ladang untuk merawat beberapa benih tanaman yang baru saja disemai. Melon, begitu kita menyebutnya. Buah bulat berasa manis itu sudah menjadi salah satu buah favorit warga sekitar. Sehingga saat benih melon itu berbuah nantinya, Ustadz Yajid hanya perlu membuka lapak kecil di pinggir pasar dan para pembeli yang akan menghampirinya. Hasil panen melon milik sang ustadz memang terkenal akan kualitasnya. Lena, bapak mau pergi ke ladang sekarang. Nanti tolong kamu jemur biji-biji melon yang di belakang, pinta sang ustadz kepada Lena sambil menenteng peralatan berladangnya. Enggih bapak, nanti Lena jemur kalau mataharinya sudah keluar, jawaban Lena dibalas dengan anggukan dan senyuman ramah sang bapak. Pak, hari ini Haris datang ke ladang jam berapa? Sang menantu Haris menyusul ke depan setelah merapikan karpet yang digunakan untuk sholat subuh tadi. Nanti siang kamu temani dulu Lena ke pasar. Sudah menjadi rutinitas, setiap harinya Haris akan mengantar Lena ke pasar dengan sepeda motornya, kemudian menyusul bapak mertuanya ke ladang. Tumbuhan hijau yang mulai tumbuh, semilir angin yang terasa menyejukkan, ditambah lagi dengan kicauan burung yang samar terdengar, membuat Pak Yajid merasa tenang dan betah berlama-lama di ladang. Dengan telaten, ia merawat benih-benih mungil itu. Saat matahari sudah mulai menyingsing, datanglah Haris lengkap dengan peralatan berkebun di kedua tangannya. Dengan senyum cerah, ia menghampiri bapak mertuanya itu. Dalam hati Pak Yajid bersyukur pemuda yang kini tengah menjadi menantunya itu sangat berbakti dan hormat kepadanya. Pak, hari ini Haris mau bantu bapak sebar pupuk ya. Dengan cekatan, Haris mulai memindahkan beberapa kilo pupuk dari karung ke dalam ember kecil. Iya nak, kamu mulai dari ujung sana. Pak Yajid menunjuk sisi ladang sebelah kanannya. Kemudian mulai dari sanalah Haris harus mulai menyebar pupuk. Biasanya Pak Yajid dan Haris akan bekerja di ladang sampai pukul 3 sore. Pada pukul 12 siang nanti, Lena akan datang membawa makan siang, juga baju ganti untuk bapak dan suaminya. Kemudian ketiganya akan makan bersama di gubuk kecil di pinggir ladang. Setelahnya mereka melaksanakan sholat zuhur bersama. Namun hari ini tampak ada yang berbeda. Ini sudah hampir pukul 1 siang, namun Lena tak kunjung datang. Jelas saja Pak Yajid dan menantunya itu cemas. Pak, apa tidak lebih baik kita pulang saja? Tidak biasanya Lena seperti ini, Pak. Saya jadi khawatir kalau ada apa-apa.
ucap Haris dengan penuh kekhawatiran. Kamu duluan saja, bawa sepeda motormu biar cepat. Nanti bapak nyusul setelah pupuk di ember ini habis. Dengan tenang, Pak Yazid meminta Haris untuk pulang terlebih dahulu. Namun tidak dapat dipungkiri kalau Pak Yazid juga sama cemasnya dengan Haris. Pasalnya, memang baru kali ini Lena terlambat begitu lamanya. Setelah merapikan barang bawaan dan mengucap salam kepada bapak mertuanya itu, Haris menjalankan motornya menuju arah pulang. Sepanjang perjalanan, Haris tidak fokus, konsentrasinya pecah, hatinya cemas. Memang belum pasti kalau Lena tidak datang karena ada hal buruk menimpa. Namun tetap saja Haris khawatir. Sesekali kepalanya menoleh ke kanan kiri jalan. Barangkali Lena juga sedang berjalan menuju ladang. Jalan yang mereka lewati sama, dan memang hanya ada satu jalan itu untuk menuju ladang. Belum sempat Haris sampai di halaman rumahnya, para tetangga yang jumlahnya tidak seberapa itu memandangnya dan menghadangnya. Mereka terlihat panik, nafasnya tersengal seperti habis berlarian. Haris yang sudah panik sejak awal jadi tambah panik. Pak, ada apa? Aduh, Nak Haris, itu rumah kamu. Bapak tetangga itu tidak sempat melanjutkan kalimatnya. Nafasnya begitu tersengal hingga dia tidak sanggup bicara jelas. Tanpa menunggu penjelasan bapak-bapak tetangga itu, Haris segera melajukan motornya menuju rumah. Hatinya sudah tidak karuan. Dia yakin betul pasti ada yang tidak beres. Dan benar saja, begitu sampai di halaman rumah, lututnya lemas, pikirannya kacau. Tepat di depannya, rumah dari kayu yang susah payah ia dan mertuanya bangun itu perlahan habis dilalap api. Dengan sombongnya si jago merah meliuk-liukkan tubuhnya, merubah kayu-kayu itu menjadi abu, hingga kemudian berbaur dengan tanah. Suasananya sangat kacau. Para tetangga sibuk menyiram kobaran api besar itu dengan air yang mereka bawa menggunakan ember. Tidak membawa banyak perubahan memang, apalagi di tengah hari seperti ini. Matahari yang sedang bersinar dengan bangganya dan semilir angin membuat kobaran api itu kian tak tentu arah. Jangan bayangkan puluhan tetangga yang akan membantu keluarga Haris memadamkan api. Hanya beberapa orang, bahkan tidak lebih dari 5 orang. Karena memang masih belum terlalu banyak orang yang tinggal di lahan itu. Tidak ada yang segan tinggal di lahan tengah hutan itu, kecuali keadaan yang memaksa mereka tinggal. Istri saya di mana, Pak? Lena ada di mana? Dengan panik, Haris bertanya kepada siapa saja yang lewat di depannya. Bukan jawaban yang Haris dapatkan, namun Lena sendiri yang datang menghampirinya. Dengan wajah pucat dan sisa air mata di kedua sudut matanya, Lena memeluk Haris erat. Maaf mas, maaf. Tubuh wanita itu bergetar hebat dalam pelukan suaminya. Nafasnya tersengal karena kepanikan. Namun bukan hanya Lena yang mengalaminya. Di ujung sana ada Ustadz Yazid yang merasakan hal serupa.